Kita ke sorotan lain, saudara. Polisi menyebut tidak menemukan peristiwa pidana dalam meninggalnya diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan. Keluarga berharap penyelidikan kasus ini bisa dilanjutkan. Keluarga menyebut telah mengenal Arya Daru Pangayunan selama bertahun-tahun dan meyakini almarhum tidak meninggal akibat tindakannya sendiri. Meski Polda Metro Jaya telah mengumumkan kematian Arya Daru Pangayunan tidak melibatkan orang lain dan tidak ditemukan unsur pidana. Namun pihak keluarga berharap penyelidikan kasus kematian diplomat Kemlu tersebut terus dilanjutkan. Seperti mengusut sejumlah fakta yang belum ditemukan. Salah satunya HP milik Arya Daru. Keluarga berharap polisi melanjutkan proses penyidikan dan penyelidikan kasus ini, berarti ya Mas? Oh iya betul, karena kan tadi dari Ditreskrim juga sudah menyampaikan bahwa ini belum tuntas ya. Nah berarti kan masih ada hal-hal yang perlu didalami lagi oleh beliau-beliau para penyidik. Nah itu kita tunggu bersama nanti bagaimana hasil ke depannya. Begini Mas, itu kan kami melihat pengamatan kami terhadap yang bersangkutan itu selama bertahun-tahun. Jadi cukup kami sampaikan bahwa kami meyakini almarhum tidak seperti itu. Yang belum diketemukan itu kan S22 Ultra ya, yang itu yang dipakai sama almarhum. Seingat saya. Kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Belum menemukan adanya peristiwa pidana. Lakban kuning dan plastik transparan menjadi salah satu bukti utama yang diperiksa polisi untuk mengungkap penyebab kematian diplomat muda Arya Daru. Polisi menyebut lakban kuning khusus diplomat ini dibeli sendiri Arya Daru bersama istrinya di Yogyakarta. Polisi juga mengungkap potongan CCTV kegiatan Arya Daru dari 20 titik yang diperiksa sebelum tewas di kamar indekosnya dengan wajah terlilit lakban. Salah satunya saat Arya Daru turun dari gedung Kemlu tanpa membawa tas dan kantong belanjaannya. Polisi menyebut kantong belanja milik Arya ditemukan di tangga darurat lantai 12 gedung Kementerian Luar Negeri. Tas ini berisi rekam medis miliknya. Polisi memastikan hasil pemeriksaan CCTV tidak ada orang lain yang masuk ke kamar Arya Daru sebelum ia ditemukan tewas terlakban. Selain itu, akses masuk ke kamar sang diplomat hanya bisa melalui pintu dan jendela. Masuk itu hanya ada pintu dan jendela. Dan pada saat malam itu, mulai dari jam 7 pagi sampai dengan korban masuk, tidak ada orang yang masuk ke kamarnya. Karena kami memonitor, mengambil sampel filenya itu dari jam 7 pagi setelah keluar kantor sampai dengan jam 7 pagi pada saat didobrak. Itu tidak ada orang lain masuk. Sementara, terkait luka lebam yang ditemukan pada bagian tubuh Arya Daru, hasil otopsi menjelaskan jika lebam didapatkan saat Arya Daru berada di rooftop gedung Kementerian Luar Negeri dan mencoba memanjatnya. Apakah itu dilakukan secara self-harm? Itu berdasarkan hasil gelar perkara kemarin diinformasikan oleh penyidik bahwa adanya pada saat di Kemenlu itu di rooftopnya di lantai 12 ada kegiatan untuk memanjat tembok itu. Nah itu yang dapat menyebabkan adanya memar pada lengan atas kanan seperti tersebut. Sebelumnya, dari hasil pemeriksaan email milik Arya Daru, polisi menemukan ada pesan yang ia kirimkan sejak tahun 2013 hingga 2021 ke layanan konseling. Dalam pesan tersebut, Arya Daru mengisyaratkan keinginan untuk mengakhiri hidup. Psikolog forensik mengindikasi sang diplomat memiliki tekanan psikologis dalam menjalankan tugasnya. Tim Liputan, Kompas TV.
Lalu apakah benar keluarga Arya Daru Pangayunan segera menunjuk kuasa hukum setelah kemarin polisi mengumumkan kasus kematian Daru? Kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, sudah ada Michael Aryawan di Yogyakarta. Michael, apakah benar keluarga Arya Daru saat ini telah menunjuk kuasa hukum usai kemarin polisi mengumumkan kasus dari kematian Arya Daru? Michael. Ya,